Ambil minum kan. Saya kan pensil. Kok pensil? Misalnya kertas. Kertas yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Silahkan bisa on cam agar lebih atraktif pembelajarannya. Pada malam hari ini, marilah kita mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa Kencing. selesai. Bio besok coba dah. Silahkan bisa on cam ya, dan mematikan audionya ya, agar tidak bertabrakan suaranya, kecuali jika ingin bertanya. Bapak akan share materi presentasi. Apabila sudah terlihat, silahkan eh, memberikan informasi. Sudah terlihat? Terlihat, Pak, Ya. terlihat. Lihat. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah atau dikenal sebagai sistem sirkulasi. Gambar apa yang ada di depan ini? Jantung. Jantung, Jantung. Pak, jantung. Jantung. Jantung ya. Nah, jantung ini adalah pusat dari sistem sirkulasi yang nanti akan menyambung pembuluh darah ya yang ada di seluruh tubuh kita. Pembuluh darah kita sendiri panjangnya kurang lebih 96.000 kilometer. Yang kalau kita ukur itu hampir seperempat jarak dari bumi ke bulan, luar biasa ya. Nah, kita ingin belajar tentang sistem sirkulasi beserta bioproses dan gangguan sistem sirkulasinya. Nah, untuk mempelajari sistem sirkulasi, awal-awalnya kita harus memahami dulu nih, jantung sebagai pusat peredaran darah, dan kita bisa lihat peredaran darah kita ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Nah, bukan berarti warnanya biru kita ningrat darah biru, bukan. Ya, tapi menggambarkan bagaimana sistem peredaran darah melakukan distribusi oksigen ke seluruh tubuh, ya. Untuk lebih detail, kita akan mulai dari bagian yang paling kecil dulu, yaitu darah, cairan, dan sel darah. Kemudian kita nanti lanjut ke jantung, kemudian pembuluh darah, golongan darah, dan kelainan serta gangguan pada darah. Nah, fungsi darah itu sendiri adalah sebagai alat transportasi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Ada zat makanan, ada oksigen, dan ada hormon. Dan juga transportasi zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Contohnya sisa metabolisme, sampah, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Darah juga berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh terhadap penyakit. Darah dapat menutup luka yang muncul di tubuh kita. Dan yang paling penting adalah darah berperan untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil.
Nah, dari darah, ini kita akan mempelajari komponen-komponennya. Di antaranya dibagi menjadi dua, yaitu plasma darah, yang kedua adalah sel dan keping darah. Plasma darah adalah komponen darah yang terdiri dari air, protein plasma, dan komponen zat lain yang diangkut oleh air tersebut. Di antaranya ada zat makanan, sampah, dan hormon. Protein plasma sendiri terdiri dari banyak jenis protein yang akan kita pelajari. Yang paling dominan yaitu globulin, albumin, dan fibrinogen. Kemudian sel dan keping darah yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah sel darah merah atau disebutnya eritrosit, sel darah putih atau disebutnya leukosit, dan keping darah atau disebutnya trombosit. Saya minta dalam 2 hari ke depan, Kamis Jumat, catatan tentang darah itu sudah lengkap di bukunya masing-masing ya. Siap, Pak. Nah, komponen darah kita masuk ke yang pertama nih, namanya plasma darah. Nah, berdasarkan bagan berikut, plasma darah itu terdiri dari 92%-nya air. Sisanya protein plasma, dan yang paling kecil adalah campuran kompleks dalam bentuk anorganik dan organik serta gas. Protein plasma itu ada yang dominan adalah albumin, globulin, dan fibrinogen. Di mana albumin itu berfungsi menjaga tekanan osmotik darah agar darah bisa mengalir dengan normal, meskipun dia melawan arah gravitasi. Ada globulin yang berperan untuk sistem pertahanan tubuh atau disebutnya antibodi. Ada fibrinogen yang berperan dalam pembukuan darah. Campuran kompleks yang 1% ini terdiri dari zat makanan yang diserap oleh darah dari sistem pencernaan, yaitu diantaranya glukosa dan asam amino, sampah, hasil metabolisme, contohnya urea, asam urat. Urea dan asam urat nanti akan dibuang melalui ginjal, dan juga karbon dioksida yang nantinya akan dibuang melalui paru-paru, serta komponen lain seperti hormon dan garam mineral. Sel dan keping darah ini berjumlah sekitar 45% dari komponen darah. Di antaranya dibagi menjadi 3, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Berikut adalah kadarnya per milimeter kubik darah. Pada laki-laki dan perempuan, eritrosit berbeda. Pada laki-laki lebih banyak umumnya dibandingkan perempuan, hingga maksimal 5,4 juta per milimeter kubik. Sedangkan pada perempuan ini 4,8 juta per milimeter kubik. Leukosit yang normal 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Kalau leukosit ini tidak normal, terlalu tinggi atau terlalu rendah, berarti kamu terindikasi terserang penyakit. Sementara trombosit kadarnya 150.000 hingga 400.000 per milimeter kubik. Leukosit sendiri nanti 63%-nya terdiri dari yang bergranula atau disebutnya granulosit dan agranulosit yang tidak bergranula. Yang bergranula ini terlihat ada intinya di tengah nih. Contohnya adalah neutropil, ya, neutropil, eosinofil, dan basofil. Sementara yang tidak bergranula, contohnya adalah limfosit dan monosit. Ya. Selain itu, nanti ada juga makrofag. Nah, eritrosit punya bentuk yang unik, yaitu bentuknya seperti cakram, yang mana tengahnya itu ada membrannya. Sementara keping darah atau trombosit atau disebut juga platelet, gambarnya seperti serpihan kaca, ya. Nah, sekarang kita lari ke fungsi plasma dan komponen sel. Nah, ini adalah garam yang terkandung dalam air yang ada pada plasma darah. Nah, plasma darah ini berperan sebagai pengatur keseimbangan osmotik, larutan penyangga pH, serta berpengaruh terhadap kerja saraf dan otot. Nah, kemudian di dalam plasma darah ini diangkut nutrien yang diserap oleh usus dari tubuh kita, hasil dari pengolahan makanan, menuju ke seluruh sel-sel yang ada di tubuh kita. Nah, sementara untuk mengawal, untuk mengangkut oksigen, khusus ada namanya eritrosit. Ya, karena dia punya yang namanya hemoglobin. Berikut adalah perbandingan jumlahnya ya. Masing-masing produksi dari sel darah berbeda-beda. Ada yang di sumsum tulang, ada sumsum tulang dan buku limpa, dan ada sumsum tulang. Dominannya diproduksinya di sumsum tulang. Sehingga pada pembelajaran sebelumnya,
tulang memiliki fungsi untuk memproduksi sel darah. Kalau tulangnya terganggu, maka sel darahnya juga terganggu. Nah, ini adalah jumlah rata-ratanya. Nah, contoh kalau sel darah merah di bawah 5 juta, jauh di bawah 5 juta berarti kita terindikasi kena anemia atau kekurangan sel darah merah. Jadi, nah, bedakan dengan darah rendah dengan kurang darah. Kalau darah rendah biasanya menuju pada tekanan darahnya. Kalau kurang darah biasanya menuju pada jumlah eritrositnya. Ya, ketika eritrosit merosot drastis, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengikat oksigen dan itu berbahaya, bisa mengakibatkan kematian. Sementara sel darah putih itu yang kisaran rata-ratanya 7.000 per milimeter kubik. Ini bisa lebih banyak kalau terjadi infeksi. Kenapa? Karena ketika terjadi infeksi, sel darah putih ini fungsinya untuk melawan kuman penyakit. Kalau sedang infeksi, biasanya sel darah putihnya jumlahnya lebih tinggi. Nah, sel darah putih juga bisa jumlahnya lebih rendah kalau mengalami kekalahan dalam perang melawan kuman penyakit. Keping darah, ini jumlahnya 250.000 per milimeter kubik. Kadang keping darah jumlahnya bisa berkurang kalau di tubuh kita terjadi banyak pendarahan. Contohnya pada pasien demam berdarah ya. Biasanya kalau sakit demam berdarah kan yang diukur trombositnya. Trombositnya bagaimana nih? Turun, turun, turun. Nah, itu berarti sedang terjadi banyak pendarahan dalam tubuh. Nah, bentuk sel darah merah cakram bikonkav, sel darah putih tidak beraturan, keping darah tidak beraturan. Sel darah merah tidak punya inti, sementara sel darah putih punya inti. Keping darah tidak punya inti atau nukleus ya. Nah, sel darah merah ini memiliki hemoglobin. Hemoglobin ini fungsinya mengikat oksigen. Ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah diagram pembentukan sel darah. Dari inti sel inti pembentuk darah hingga menuju diferensiasi berbagai macam sel darah yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, sel darah merah memiliki hemoglobin yang fungsinya mengikat oksigen. Hemoglobin terdiri rantai besi ya, ini rantai besi, nah, iron. Ya, rantai besi ini berfungsi mengikat oksigen. Ya, besi itu adalah zat yang reaktif dengan oksigen. Contohnya besi di rumah kita. Kadang kalau sering tersiram air atau perubahan cuaca, besinya berkarat. Mengapa besi bisa berkarat? Karena oksigen yang ada di sekitar terikat pada besi. Nah, pengikatan oksigen pada besi namanya karat. Sama dengan hemoglobin ya, yang terdiri dari lempeng besi, ini tugasnya mengikat oksigen. Tapi bedanya dengan besi yang ada di pagar, kalau besi pagar ketika sudah mengikat oksigen jadinya karat. Nah, kalau lempeng besi lempeng iron yang pada hemoglobin, komponen besinya, ini tugasnya adalah mengikat oksigen dan kemudian nanti melepasnya kembali ketika oksigen ketika sel darah merah melewati sel-sel darah. Ya. Nah, sel darah merah yang bentuknya normal adalah yang seperti ini. Kalau bentuknya tidak normal, nah bisa jadi terkena penyakit gangguan sel darah merah. Di antaranya kita kenal ada sickle cell anemia yang bentuknya seperti sabit atau thalassemia yang bentuknya abnormal. Sel darah putih terdiri dari beragam komponen. Ya, contohnya adalah di sini ada 5. Ada eosinofil. Nah, ini untuk mengatasi infeksi cacing. Jadi dia tugasnya memakan telur cacing yang masuk ke dalam darah kita. Dari mana masuknya? Kamu jalan nyeker, ada cacing masuk lewat sela-sela jari kamu. Kamu becek-becekan, ada telur cacing masuk. Kamu makan, tidak cuci tangan, makan makanan yang kotor, yang terkena debu, cacingnya masuk ke dalam tubuh. Ya, nah, itu dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, sel eosinofil ini sel darah putih yang fungsinya memakan larva-larva cacingnya. Ada lagi basofil. Basofil mengandung granula berwarna biru. Kalau eosinofil tadi merah, basofil biru. Fungsinya adalah reaksi alergi. Ketika ada zat asing masuk, dia akan membentuk sebuah reaksi alergi untuk mencegah agar zat asing tersebut tidak merusak tubuh. Karena ada orang yang tubuhnya sensitif terhadap zat-zat asing. Contohnya yang kalau makan udang, ya, jadinya tubuhnya bereaksi alergi. Atau kalau terkena bulu, terkena rambut hewan, dan lain sebagainya. Neutropil ini berfungsi sebagai sel pagosit menyerang patogen. Jadi kalau ada patogen, ini misalkan ada virus, bakteri, kuman ya,
sel neutrofil ini selnya besar, ya disebut polimorfonuklear, bisa berubah bentuk. Nah, selnya ini akan memangsa mikroorganisme tersebut, kemudian mencerna di dalam tubuhnya hingga menjadi zat yang berkeping-keping, ya, hancur, musnah. Ada limfosit, ini berfungsi untuk kekebalan tubuh. Ya, nanti akan kita bahas lebih detailnya limfosit ini di bab sistem imun, ya. Dan ada monosit, ya, yang juga berfungsi untuk mencerna sel-sel yang sudah mati atau rusak. Karena sel tubuh kita setiap hari ada yang mati, ada yang rusak, ada yang mengalami gangguan. Nah, yang aneh-aneh ini akan dicerna oleh monosit. Keping darah bentuknya keping-keping. Ketika ada luka, contohnya ketusuk jarum nih. Ketusuk jarum dia menimbulkan luka. Nah, akibat luka tersebut, maka tubuh akan mengalami reaksi di mana luka yang terjadi pada jaringan tubuh akan memecahkan trombosit yang ada pada darah. Trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase, mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Nah, jadi vitamin K dan ion kalsium berguna di sini untuk pembekuan darah, ya. Trombin itu akan mengubah fibrinogen. Fibrinogen tadi protein plasma menjadi benang fibrin. Benang fibrin ini benang yang akan dirajut di sekitar luka. Atau kita sebut kadang terlihat coklat-coklat, ya, seperti namanya koreng, ya, biasanya. Next, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengenal komponen darah. Sekarang alat peredaran darahnya ada jantung dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ada 3 macam. Arteri atau nadi, vena atau balik, dan kapiler. Arteri ini ada dari ukuran yang paling besar sampai paling kecil. Aorta, arteri, arteriol. Vena juga ada yang dari ukuran paling besar sampai ukuran paling kecil. Vena cava, vena, dan venula. Satu lagi ada namanya pembuluh limfa yang mengedarkan sistem limfatik selain pembuluh darah. Nah, kita lihat jantung. Jantung akan memompa sekitar 5 liter darah dalam 1 menit. Darah mengalir melalui sistem pembuluh darah hanya dalam 20 detik. Jadi 20 detik darah keluar ke seluruh tubuh kita. Balik lagi ke jantung, ya. Dalam sehari jantung memompa 2000 galon darah dan menempuh perjalanan sejauh 60 mil atau hampir 96.000 kilometer, ya. Kemudian jantung orang dewasa berdetak 100.000 kali setiap hari atau 3.600.000 kali dalam setahun. Ya, rata-rata denyut jantung itu 60 denyut per menit. Nah, jantung ini punya punya 4 bagian, ya. Yang pertama ada serambi kanan, ada serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Serambi nama lainnya atrium, bilik nama lainnya ventricle. Jantung diselubungi oleh perikardium, ya, selaput pembungkus jantung. Dari tekanan yang terjadi pada jantung, ada tekanan saat bilik mengembang. Jadi bilik itu alat pompa darah yang memompa ke seluruh tubuh. Kalau bilik mengembang, maka disebutnya tekanan diastol. Kalau bilik mengempis, maka disebutnya tekanan sistol. Ya, tekanan diastol dan sistol ini diukur menggunakan namanya tensimeter nih, tensimeter atau sphygmomanometer. Di mana sistol saat jantung mengempis, berdetak mengempis itu 120, saat dia mengembang 80. Nah, jadi tekanan darah normal 120/80. Kalau lebih besar dari ini namanya hipertensi. Ya, kalau lebih kecil dari ini namanya hipotensi. Atau kita kenal sebagai tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Nah, pembuluh darah ini bercabang-cabang. Pembuluh darah yang paling dekat dengan jantung ini yang paling besar, namanya aorta. Ya, pembuluh darah nadi ini mengalirkan darah keluar dari jantung. Kalau balik, ini mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali menuju jantung. Pembuluh darah nadi dibagi menjadi aorta yang paling besar, bercabang menjadi arteri, bercabang menjadi arteriol, bercabang-cabang lagi jadi kapiler. Nah, kapiler-kapiler ini akan bertemu lagi, menyatu menjadi venula, menyatu lagi jadi vena, dan menyatu lagi jadi vena cava. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik serta pembuluh kapiler ini punya ciri khas yang berbeda-beda. Dari struktur, pembuluh nadi ini lebih tebal. Kenapa? Karena dia mengedarkan oksigen.
Kalau dia tipis bahaya, mudah rusak. Kalau dia rusak, oksigen tidak sampai, maka kita akan mati. Nah, aliran darahnya menjauhi jantung. Nah, kalau pembuluh balik lebih tipis, kapiler sangat tipis, bahkan kapiler ini bisa dilewati zat makanan dan oksigen ya. Kalau pembuluh balik menuju jantung. Tekanannya kencang, pembuluh balik lemah. Nah, jika terluka, pembuluh nadi ini akan memancar darahnya. Contohnya kalau kita sedang melihat hewan kurban ya, sapi gitu kan disembelih. Nah, itu kena pembuluh nadinya, maka darahnya nyembur. Sementara kalau pembuluh balik itu menetes. Ya, contohnya kamu luka, lecet, jatuh, kemudian darahnya netes-netes. Nah, itu yang kena berarti pembuluh balik atau pembuluh vena. Letak pembuluh nadi ini karena sangat penting dan membawa oksigen ini di dalam tubuh. Biasanya letaknya di bagian dalam. Sementara pembuluh balik ini letaknya di permukaan tubuh. Nah, kalau kita lihat, coba kita pegang tangan kita. Kalau dia ada biru-biru, nah itu biasanya namanya pembuluh balik. Ya. Jadi itu bukan urat ya yang biru-biru itu, pembuluh balik. Ya, nah, pembuluh darah balik ya, atau sebenarnya pembuluh darah vena. Letaknya di permukaan tubuh. Nah, denyut untuk pembuluh nadi ini terasa, kalau pembuluh balik tidak terasa. Sehingga kalau kita ukur di leher kita sini, atau di bagian pergelangan tangan kita yang agak masuk ke dalam, ini bisa kita ukur denyutannya. Itulah yang disebut dengan denyut nadi. Nah, nanti kita coba ukur di kelas ya. Kemudian katup. Nah, kalau katup pembuluh nadi ini satu dekat jantung, kalau pembuluh balik di sepanjang pembuluh. Ya, ini bentuknya pembuluh arteri atau nadi. Ini pembuluh vena atau balik. Ini ada katupnya di sepanjang pembuluh ya. Umumnya digambarkan dengan warna biru karena kalau pembuluh arteri warnanya merah, dia mengandung banyak oksigen. Kalau ini minim oksigen ya. Nah, peredaran darah dari jantung keluar di pompa ini sistemnya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Contoh yang terbuka pada serangga, dia tidak melalui pembuluh darah. Kalau yang tertutup, contohnya adalah kita manusia dan hewan-hewan yang lebih tinggi dari serangga gitu ya. Peredaran darah juga ada yang tunggal dan ada yang ganda. Kalau tunggal itu satu kali lewat jantung. Jantung, seluruh tubuh jantung. Nah, kalau ada yang ganda, ini dua kali lewat jantung. Contohnya peredaran darah pada manusia. Bagaimana urutannya? Yaitu dari jantung, atau disebutnya ventrikel kiri, kemudian ke arteri, seluruh tubuh, vena, nah, balik lagi ke jantung. Dari jantung, keluar dari ventrikel kanan, arteri, paru-paru, vena, nah keluar masuk lagi ke jantung. Nah, biar lebih jelas kita gambarnya seperti ini. Nah, ini disebut atrium atau ini jadi ada atrium, ada ventrikel. Atrium nama lainnya serambi, ventrikel nama lainnya bilik ya. Ini atrium atau serambi kiri. Pertama, kita arahnya adalah dari serambi kiri, ini masuk ke bilik kiri, ini bilik kiri. Dari bilik kiri ini darah dipompa ke seluruh tubuh. Darah yang ada di bilik kiri ini mengandung oksigen ya. Pompa ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh oksigen diedarkan. Habis oksigennya dari sel-sel tubuh diserap, dari sel-sel tubuh yang menyerap oksigen itu dikembalikan dalam bentuk karbon dioksida. Nah, ini yang mengandung karbon dioksida warnanya biru. Kalau dia tadi keluar di bilik kiri, dia masuknya di serambi kanan. Nah, di serambi kanan dari seluruh tubuh masuk darah yang mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, dari bilik kanan akan dipompa ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini oksigen dikeluarkan oleh kita. Karbon dioksida dikeluarkan, dihembuskan. Kemudian kita ngirup oksigen lagi. Ngirup lagi, masuk lagi ke paru-paru oksigennya, kemudian masuk lagi ke vena. Ya. Vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri lagi. Serambi kiri oper ke bilik kiri, dari bilik kiri edarkan lagi ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh masuk lagi ke serambi kanan. Serambi kanan ke bilik kanan, pompa lagi ke paru-paru, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya nanti kita di pertemuan berikutnya akan belajar golongan darah. Nah, sebelum kita belajar golongan darah dan praktikum golongan darah, pastikan di pertemuan selanjutnya kalian sudah
membawa kartu golongan darah. Sampai sini ada pertanyaan berkaitan dengan sel darah dan organ untuk mengedarkan darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang ada pertanyaan silahkan bisa raise hand ya, atau langsung open mic, atau bisa juga diketik di kolom chat, dipersilahkan. Terima kasih untuk 62 partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya, silahkan nanti sebelum keluar dari Zoom bisa mengisi daftar hadir di kolom chat ya. Untuk 63 siswa yang telah meluangkan waktu hadir pada malam hari ini, silahkan mengisi daftar hadir pada kolom chat. Nah, kemudian selebihnya kalian bisa bukan begitu, Mas Raisan, bisa diklik linknya. Nah, di sana ada daftar hadirnya ya. Tahu salah memahami. Jadi itu ada link Google Form. Silahkan diklik pada link Google Form tersebut, kemudian diisi semua pertanyaan yang ada di dalamnya. Ya, marilah kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya pada malam hari ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.